Tripod Tourism Podcast bersama saya Hasni. Kali ini kita akan kembali berbincang mengenai magang, khususnya magang di daerah Batam. Nah, seperti biasanya, kita akan mengundang narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Dan hari ini kita akan kembali mengundang narasumber yang luar biasa juga bersama Bang Yudi dari Angkatan 2018. Nah, Bang Yudi ini adalah salah satu senior kita yang memiliki kesempatan untuk magang di daerah Batam. Bang Yudi juga telah menyandang gelar sarjana terapan pariwisatanya pada tahun 2021. Nah, halo Bang Yudi. Halo. Selamat sore. Sore. Gimana kabarnya nih Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, karena kali ini kita akan berbincang mengenai magang, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan inti, boleh tahu nggak Bang, kesibukan Abang belakangan ini itu lagi ngapain aja sih? Boleh. Ya, kalau kesibukan abang pribadi ya, karena abang sibuknya di pekerjaan sih, karena perhotelan saat ini ya, apalagi di bulan Ramadan ini banyak kegiatan, contohnya buka bersama itu dari luar gitu kan. Jadi ya itu aja sih kesibukan abang, karena sibuk kerja aja. Lagi sibuk kerja berarti ya Bang. Oh, baik. Untuk kerja Abang sekarang itu lagi di mana sih Bang, kalau boleh tahu? Di mananya asal itu? Di hotel mana? Oh, kalau kerja abang sekarang di Hotel Grand Suka, itu ada di Jalan Soekarno-Hatta. Kebetulan abang di Grand Suka sendiri sebagai housekeeping di public area-nya. Oh, keren sekali ya teman-teman. Ya. Mungkin kedepannya kita boleh berbincang-bincang kembali mengenai pengalaman Bang Yudi di tempat pekerjaannya. Mungkin di next waktu ya Bang. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ke pertanyaan intinya Bang. Kita udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai magang kita di Batam ini. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Bang. Pertanyaan yang paling pertama ditanyakan oleh teman-teman biasanya, yang paling penting. Nah, itu bagaimana sih biaya hidup di Batam dan bagaimana cara kita memanajemen biaya kita selama di Batam, Bang? Mungkin kalau dari segi biaya ya, mungkin ya sama sih kayak Pekanbaru. Dibilang mahal nggak terlalu mahal, dibilang murah pun nggak terlalu murah. Intinya paling ya beda 10.000 lah sama Pekanbaru kalau masalah biaya hidup. Kalau manajemen kita untuk ngatur hidup biayanya itu seperti Itu sekarang tergantung kepada diri kita sendiri ya. Mungkin kalian di sana tuh, apalagi di sana kayak lebih terkenal dengan pasar jodoh ya. Barang-barang second. Iya. Di sana tuh banyak sekali. Contoh dari baju-baju branded, sepatu branded. Mungkin kan mau beli nih, contohnya baju harganya sekian, terus sepatu harganya sekian. Boleh-boleh aja, tapi kan harus sesuaikan dengan budget gitu loh. Jangan sampai kita nanti ngelihat barang-barang bagus, semua pengen diborong gitu loh. Ya habis kita nanti yang ada. Itu aja. Nah gitu ya teman-teman. Jadi harus pandai-pandai untuk belanja kita itu harus diatur seperti itu ya Bang. Yeah. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih Bang, gimana sih cara prosesnya, proses pendaftaran kita untuk magang di perhotelan itu Bang? Apa ada persyaratan khusus seperti itu Bang? Mungkin kalau untuk pendaftaran sendiri ya, itu nggak ada pendaftaran, cuma kita masukin CV aja. CV? Iya, melalui email gitu loh. Nanti kita cek email, hotel mana yang perlu, itu kita masukin. Saran abang juga, kalau bisa masukin CV itu jangan 1, maksimal 3, karena kita nggak tahu nih hotel ini nanti nerima apa enggak gitu loh. Terus ya kalau diterima, kalau enggak gimana gitu loh. Kalau bisa jangan 1 hotel, kalau bisa 3 hotel sekaligus. Raya sih. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bang, untuk jadwal kerja di hotel itu diatur dari hotelnya atau kita boleh ngatur sendiri gitu Bang? Kalau jam kerja sendiri itu udah ditentukan dari hotel. Udah ditentukan dari Iya. hotelnya. Kalau jam kerja di hotel itu 8 jam maksimalnya. 8 jam? Iya. Dari pagi? Iya, dari pagi. Contohnya kita si pagi nih. Contoh kalau kayak abang nih di public area, kita masuk jam 6.
jam 2 atau jam 3 kita udah pulang. Gitu loh. Nah, selebihnya nanti itu tergantung loyalitas kita. Karena di hotel itu yang terpenting loyalitasnya. Itu sangat penting di hotel. Loyalitasnya Iya. ya. Oke. Kalau waktu liburnya ada nggak ya Bang? Dalam 1 minggu kita kerja itu? Ada. Ada. Dalam seminggu Khususnya di internship Bang? kalau dalam seminggu ya, itu 2 hari. 2 hari? Iya, 2 hari. Biasanya libur. 2 hari. Iya, karena di hotel Batam itu rata-rata 5-2. 5-2, 5 hari kerja 2 hari libur. Biasanya gitu loh. Itu aja. Oke. Untuk posisi atau departemennya yang ada di perhotelan itu biasanya ada departemen apa aja Bang? Oh, kalau departemen sendiri itu banyak sih, tergantung pilihan ya. Kalau di hotel malah banyak pilihan di situ. Mau di housekeeping, mau di FB service, produk, FO, accounting, atau enggak di storekeeper, boleh. Itu tergantung pilihan kita. Nyamannya di mana, kita bisanya di mana. Misalnya kayak Hasni sendiri nih, Hasni mau milihnya di FB service Bang. Oh boleh, silakan. Terus ada juga maunya di FO Bang, boleh silakan. Itu tergantung pilihan kita. Coba. Tergantung kita nyamannya di mana. Dan juga nanti misalnya ketika ada harinya nanya mau di rolling atau enggak, biasanya kan ada tuh di rolling. Misalnya 3 bulan di FB service, 3 bulan di FO. Itu kalian maunya gimana? Kalau dari kampus kita nggak ada rolling Pak, tapi kalau mau di rolling juga nggak apa-apa. Itu aja sih. Kalau misalnya mau nambah pengalaman, itu aja. Berarti di semua departemen itu kita bisa masukin untuk menjadi anak magang ya Bang? Bisa. Oh, berarti di semua tergantung departemen bisa. kota yang dibutuhkan berapa, gitu loh. Oke, baik Bang. Iya. Lalu kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini pertanyaan yang buat mahasiswa kami, salah satu itu kami, itu bakal tergiur gitu Bang untuk magang di mungkin di hotel atau di lainnya itu kalau magang di hotel sendiri khususnya di Batam nih Bang, itu ada fee-nya nggak ya Bang? Bakal ada biayanya nggak untuk anak magang sendiri? Mungkin ya kalau ini biaya gimana nih? Biaya berangkat ke sana atau biaya sama di sana? Per bulannya misalnya Bang. Oh, Atau uang saku lah saku, ya. ya, seperti itu, Oke, kalau masalah uang saku biasanya Hotel Batam itu rata-rata menyediakan. Tergantung hotelnya berapa dia ngasih gitu loh. Karena kalau berdasar pengalaman abang sendiri itu ada dikasih. Karena terus di teman abang ada juga dikasih. Cuman nggak banyak lah, ada lah. Gitu loh. Oke, bagi teman-teman yang mungkin tertarik ke Iya. Batam, kemungkinan ada nih ya Bang ya untuk uang Pokoknya sakunya. kalau hotel di Batam abang rekom banget lah. Ya. Itu mantap pokoknya. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya nih, apakah ada peluang Bang untuk kita sebagai anak magang ini untuk menjadi karyawan tetap di sana? Kalau peluang untuk jadi karyawan tetap itu kembali kepada diri kita sendiri ya. Karena tergantung kinerja pertama. Itu tadi yang abang bilang yang kita bahas sebelumnya ya. Oke. Itu di luar skrips. Jadi kalau mau kita diterima di situ, intinya kinerja kita harus kita tingkatkan. Ya dari segi apa Bang, gitu kan? Contoh waktu, penampilan, terus attitude itu sangat penting. Gitu loh. 3 ini harus kita punyai. Dan juga cara kita pelayanan kita terhadap tamu itu gimana? Karena kinerja kita itu dilihat dari kita cara melayani tamu. Gitu loh. Tuh. Oke, intinya tuh kita tetap harus profesional selama bekerja di Iya. sana ya Bang. Itu profesional itu sangat penting dalam bekerja. Gitu loh. Untuk abang sendiri nih Bang, sebelumnya sempat ada ditawarin gak ya untuk menjadi salah satu karyawan di sana? Kebetulan kemarin itu pas last day ada buah tawaran. Kenapa tidak pengen extend gitu loh. Sempat ada tawaran tersebut Sempat ya? ada tawaran. Cuman bukannya abang nggak mau extend, karena gini, karena abang mengingat abang masih kuliah
Jadi abang bilang masih fokus ke kuliah dulu. Mungkin kalau ada rezeki bisa kembali ke sini ya, insya Allah bisa kembali lagi. Gitu. Oke, berarti memang tergantung kitanya lagi ya Bang. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bang, bagaimana sih suasana selama kita kerja di Batam tuh Bang, di hotelnya? Kalau suasana abang pribadi ya di hotel itu asik ya. Apalagi kalau kita bisa kenal, misalnya bisa kenal dekat sama atasan nih, contoh HRD, GM atau enggak MD-nya. Kalau kita bisa kenal dekat sama mereka, asik kok, enak. Tergantung pendekatan diri kita terhadap atasan sama rekan-rekan kerja. Asik kalau di hotel itu abang akui memang asik sih. Berarti emang kita harus berusaha mendekatkan diri sama mereka gitu ya? Mendekatkan diri enggak juga, intinya pandai-pandai kita lah sebagai karyawan gitu loh. Itu aja. Oke, mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman nanti gimana caranya biar suasana di tempat magang kita itu bakal lebih enjoy, lebih efektif gitu ya Bang ya? Intinya kalau mau dekat sama atasan ya pandai-pandai kita ngomong gitu loh. Jangan nanti pas ada nih karyawan mau ajak istirahat terus ada atasan ada atasan di situ. Jangan sampai kayak gitu. Ya kalau kawan tuh ajak nongkrong, kalau ketika ada atasan di situ ya udah nongkrong aja gitu loh. Gabung aja gitu. Gabung aja. Jujur kalau berdasarkan abang pribadi kemarin malahan yang ngajak itu orang-orang itu malahan HRD sama manajernya. Jadi gini, yuk istirahatlah dulu, kerja terus ya kan. Kenapa sih? Nanti aja lanjutin. Ngopi dulu ngopi. Itu nggak salah, apa salahnya? Ya udah kalau mereka udah ngomong kayak gitu ya udah istirahat aja gitu loh. Ngapain takut? Orang mereka juga yang ngajak kok gitu. Oke. Baik. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu apa yang diharapkan dari seorang anak magang untuk untuk kita magang di perhotelan tuh Bang? Di hotel di Batam tuh. Yang diharapkan ya. Terutama yang sebagai kita nih pemula nih, apalagi kita pemula kan perdana turun ke lapangan. Iya benar sekali. Jadi yang berdasarkan yang abang dapat, pengalaman yang abang dapat ya seperti ya pertama mungkin teman ya, dari segi teman, banyak teman, kita bisa kenal teman dari luar, terus kita bisa kenal tamu dari luar, terus kita juga banyak hal yang kita ketahui tentang perhotelan tersebut gitu loh. Contoh yang kita di kampus cuma tahunya materi, pas di luar kita tahu oh ternyata gini kerjanya aslinya, oh ternyata dunia di kampus sama di lapangan itu beda gitu loh. Jadi kita lebih tahu gimana kerja lapangannya gitu ya. Iya, karena yang kita tahu sendiri ya, di kampus kan kita banyak materi gitu loh, apalagi kan lebih ke travel gitu kan, belum tahu nih dunia perhotelan sesungguhnya gimana gitu. Nanti pas sudah di lapangan kan tahu, oh ternyata begini ya di hotel gitu loh. Beda pas kita di kampus sama di lapangan itu beda gitu loh. Bakal lebih menarik berarti ya Bang. Lebih menantang, lebih asik lah, lebih apa ya, lebih enak kalau kita udah ketahui dunia kerja sebetulnya di hotel itu gitu loh. Benar. Untuk pertanyaan selanjutnya, gimana sih sistem evaluasi atau pembinaan untuk magang di hotel tersebut Pak? Biasanya itu nanti kita bakal dikasih training. Kalau nggak salah Bang, dalam sebulan itu 2 kali atau 3 kali. Nanti di mana dengan diadakan training ini, kedepannya kita bakal kerja sendiri, terus bakal dilepas sendiri. Apakah kita bisa dilepas secara keseluruhan atau harus ada backupan dari senior atau dari atasan gitu loh. Itu sih. Nah oke Bang, jadi kan Abang sekarang lagi kerja di Pekanbaru nih kan Bang, hotel di Pekanbaru. Nah mungkin ada nggak sih peluang bagi kami untuk magang di tempat Abang kerja sekarang? Kalau peluang untuk magang di tempat kerja Abang sekarang ya itu tergantung dari pihak kampus ya. Dia udah ada melakukan MOU apa belum sama pihak hotel gitu. Kalau udah ada biasanya kemungkinan besar pasti ada terima. Tapi ketika pihak kampus belum ada melakukan MOU terhadap
tempat abang kerja sekarang itu biasanya susah. Sedangkan yang abang ketahui biasanya yang magang itu cuma dari anak SMK sama kampus Marpas baru yang magang situ. Kalau dari Undi belum ada. Oh, jadi belum pernah ada anak Belum. magang ke sana ya, Bang? Belum. Karena dari pihak kampus kita mungkin belum ada melakukan MOU terhadap hotel tersebut gitu loh. Oke. Oke. Terakhir nih, Bang, ada nggak sih saran-saran untuk kami calon-calon internship nih, saran apa aja yang harus kami jalankan nantinya pas melaksanakan program magang, atau apa aja yang nggak boleh kami lakukan selama di sana, seperti itu, Bang? Oke, kalau saran abang sih pertama ya mungkin kalau kalian mau betul-betul di Batam ya harus jaga diri, itu sangat penting tuh, jaga diri, terus jangan sampai salah pergaulan, sama kalau bisa kita tuh janganlah pernah bikin masalah di tempat kita kerja, karena nanti bisa bikin nama kampus kita jelek. Karena yang berdasarkan pengalaman yang udah kita ketahui, yang udah tahu nih, yang belakang-belakangan nih, banyak nih masalah dari yang angkatan sebelumnya sampai sekarang. Tentang mungkin ada nih dia anak magang tapi dia bikin masalah. Pernah ini nggak sih ada cerita ada suatu anak magang mengancam HRD karena kesalahan dia sendiri. Pertama dia nggak bisa kerja. Saran abang jangan sampai kayak gitu. Kalau bisa apapun yang mereka suruh, apapun yang mereka butuhkan, kerjakan aja gitu loh. Jangan sampai kita membantah. Intinya kata-kata, tutur bahasa kita itu harus dijaga. Apalagi kita di tempat orang nih, Batam terkenal ya, itu terkenal banget orangnya, emosinya juga lumayan lah ya, gitu loh. Jangan sampai kita kayak itu kalau bisa. Sama di perhotelan ini nanti kalian juga bakal banyak nih jumpa-jumpa tamu luar. Ya mungkin dari abang sendiri harus bisa bahasa Inggris. Harus bisa bahasa Inggris. Itu yang pertama ya. Nggak perlu sih apa sih intinya, nggak perlu terlalu formal lah. Intinya basic aja, bisa kita bahasa Inggris, insya Allah kita bisa diterima nanti di hotel tersebut gitu loh. Karena yang penting itu bahasa Inggris, karena di hotel Batam itu rata-rata orang luar negeri. Banyak Rata-rata turis yang datang. Iya, apalagi tamu-tamu dari kapal. Contoh Rusia, Thailand, Filipina, Chinese, itu banyak dari sana. Singapura. Kadang ada juga loh tamu yang nggak bisa bahasa Inggris. Contoh tamu Vietnam, Chinese, dia nggak bisa bahasa Inggris. Pasti kalian bertanya nih kan. Terus kalau yang tamu nggak bisa bahasa Inggris itu gimana, Bang? Iya. Gimana cara kami untuk ngomongnya? Pasti kalian mikir gitu kan? Jadi berdasarkan pengalaman abang, pernah abang dapat tamu seperti itu, dia nggak bisa bahasa Inggris, tamu China sama Vietnam, kuncinya HP. Kita boleh bawa HP. Kita cari dia bisanya pakai apa? Pakai Google Translate. Kita ketik di situ, kita cari nama negaranya, misalnya Cina, kita ketik China, kita translate ke bahasa Inggris, gitu loh. Kalau kita paham, bakal lebih mudah kita memahami dari bahasa dia. Karena gini, kalau kita translate ke bahasa Indonesia langsung susah untuk nyarinya. Karena kan rata-rata orang itu pasti dia nyarinya bahasa Inggris. Chinese Inggris, Filipina Inggris. Makanya mau bilang bahasa Inggris itu terutama nggak perlu formal, yang penting basic aja. Basic aja, yang penting kita ngerti maksud dan bahasan itu ya, Bang. Nantinya dia minta apa kita ngerti gitu loh. Gitu aja. Nah, oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir kita tadi itu udah menjadi pertanyaan penutup, Bang. Oke. Makasih banyak. Sebelumnya kan mau ngucapin makasih banyak buat Bang Yudi udah mau menyempatkan hadir di podcast kita pada sore hari ini. Dan terima kasih juga buat Tipoders yang sudah setia nonton dari awal hingga akhir. Dan
Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa. Ya. Sama satu lagi nonsa. Nonsa boleh juga tuh. Nah, Di nonsa ya, Bang? ya. Oke, di antara 8 tadi nih, Bang, yang paling yang paling apa weh? Yang paling kemarin Abang bilang mah yang lebih bagus. Yang lebih bagus. Yang lebih bagus tunggu. Nah, yang jelaskan dulu. Kita tanya dulu. Yang lebih bagus. Terserah deh. Gimana? Kemarin mah pas kamu tawarin Kak Adis, terus kamu bilang ada tempat hotel yang lebih bagus itu di sini gitu ha. Iya, harus disebut. Oh, atau itu nggak usah dibahas lagi? Dikat aja gitu. Yang 8 tuh. Dikat ya. Nah. Tutup lagi. Ayo, tuh begini. Bisa Nanti kali. terakhir sih, bye bye. Agak semangat. Gimana tadi tutupnya kamu bilang? Baiklah, terima kasih kepada Bang Yubi yang Oh ya. Ngucapin makasih ya. Ngucapin makasih. Baiklah, teman-teman kayak jangan lupa Like, comment, and subscribe. Bisa nggak ya? Mudah-mudahan latihan ini.